penjelasan bahwa nanti Danantara akan diawasi oleh mantan presiden, oleh PBNU, oleh Muhammadiyah, dan tokoh-tokoh lain, itu kan menunjukkan bahwa mereka kebingungan gitu, mereka cari backup aja gitu kan. Susah untuk dipercaya kalau penjelasannya ya nggak bisa dipercaya. Selamat malam semuanya. Hari ini akhirnya Danantara resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan di tengah banyaknya pertanyaan atau keraguan masyarakat terkait Danantara yang katanya tidak bisa diaudit oleh BPK dan KPK, hari ini Presiden menegaskan bahwa Danantara bisa diaudit kapanpun. Yang benar. Ya, karena ini adalah aset bangsa, aset kita semua, aset masa depan Indonesia. Sehingga secara pengelolaan ini benar-benar harus dikelola secara profesional. Dan tidak hanya Presiden, Menteri Rosan juga menegaskan bahwa Danantara bisa diaudit oleh BPK dan KPK. Jadi semua pemberitaan yang ada sebelumnya yang katanya tidak bisa diaudit oleh BPK dan KPK itu merupakan berita-berita yang perlu untuk diluruskan. Seolah-olah setelah ini clear semua, nggak ada masalah, nggak ada keraguan, nggak ada pertanyaan lagi dari masyarakat gitu. Seolah-olah semua isu dan berita terkait Danantara yang tidak bisa diaudit oleh BPK dan KPK itu hanya isu omong kosong, itu hanya isu dari akun-akun anonim, itu hanya isu berdasarkan imajinasi atau analisa para pengamat. Seolah-olah nggak ada sumbernya, padahal isu soal BPK, isu soal Danantara tidak bisa diaudit oleh BPK dan KPK, itu adalah isu yang bersumber dari bunyi RUU BUMN yang baru. Jadi sumbernya RUU, rancangan undang-undang yang diatur dan dibuat oleh pemerintah. Yang memang menuliskan bahwa Danantara tidak di bawah KPK dan BPK. Dan kalaupun misalkan KPK, BPK ingin melakukan audit, itu harus persetujuan DPR, di mana 80%-nya atau mayoritas anggota DPR itu semuanya sudah berkoalisi secara permanen kepada pemerintah. Jadi bahasa lainnya ya nggak bisa lu ngaudit, lawang ini DPR kita kok, dia pro kita, pro pemerintah, nggak bisa. Jadi ini bukan isu atau hasil analisa para pengamat. Ini muncul dari bunyi RUU BUMN yang baru. Dan ini kalau mau konkret gitu ya, kalau pemerintah mau membantah, ya bantahlah dengan perubahan revisi RUU gitu. Nggak ada tuh kan gitu. Ya karena yang bikin RUU kan ya pemerintah juga gitu ya. Dan kalau pemerintah hari ini kemudian membantah, bisa diaudit dan sebagainya, itu kan jadi kayak nggak sesuai loh. Sebelumnya kalian bikin RUU kan bunyinya kayak gitu. Kok sekarang bilang nggak ada, nggak mau ngakui. Terus yang bikin RUU siapa? Hantu. Kabinet hantu. Kan pemerintah yang bikin gitu. Jadi ya seharusnya pemerintah bisa memberikan jawaban yang lebih elegan, yang lebih bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat dibandingkan hanya sebatas bantah-bantahan seperti ini. Apalagi kalau soal menyangkut mantan presiden yang katanya nantinya akan ikut mengawasi atau menjadi pengawas Danantara. Tidak hanya mantan presiden seperti SBY, Jokowi, tapi juga akan melibatkan PBNU, Muhammadiyah. Untuk memastikan pengelolaannya ini nanti akan transparan. Ya mohon maaf gitu ya. Oke lah, Pak Jokowi pernah jadi presiden, SBY juga sama gitu ya, presiden 2 periode. Oke lah, kita percaya PBNU Muhammadiyah adalah lembaga atau organisasi ormas Islam terbesar di Indonesia. Kita semua mengakui kualitas mereka gitu ya. Tapi untuk urusan audit-audit atau mengawasi uang di Danantara, ya itu kan sebenarnya ada yang lebih paham. Bukan saya bilang PBNU Muhammadiyah nggak paham, enggak gitu. Tapi kan bukan bidangnya lah mereka. Masa ormas Islam ngurusi soal audit Danantara, ngawasi Danantara. Ini bukan bidangnya gitu. Kalau PBNU Muhammadiyah ini dilibatkan soal soal bagaimana melaksanakan haji misalkan atau berpuasa dan sebagainya, kita percaya itu gitu ya, nggak ada pertanyaan. Tapi kalau diminta untuk ngawasi Danantara, kan belum tentu mereka paham gitu kan. Ya kalau mereka nggak paham, nggak tahu gitu ya, kok disuruh ngawasi gitu.
Mereka memang tokoh di bidangnya masing-masing, profesional di bidangnya masing-masing, tapi urusan Danantara rasanya tidak bisa kemudian melibatkan PBNU dan Muhammadiyah karena ini bab yang sangat berbeda gitu kan. Ya seharusnya ya diserahkan kepada orang-orang yang memang paham gitu ya, memang bisa mengerti terkait investasi dan sebagainya. Nah, kalau penjelasan-penjelasan yang seperti ini disampaikan kepada masyarakat menengah bawah, mungkin mereka bisa terima tuh. Karena mereka percaya kepada PBNU, mereka percaya kepada tokoh-tokohnya, kepada Muhammadiyah, mereka percaya tuh nanti Muhammadiyah dan PBNU pasti akan ikut memikirkan, pasti ikut mengawasi. Mereka mungkin bisa percaya bukan kepada pemerintah, tapi percaya kepada lembaga atau ormasnya. Tapi ya sebatas itu saja gitu. Sebatas percaya saja. Tapi realnya atau kenyataannya ya bisa jadi PBNU Muhammadiyah juga nggak ngerti itu yang ada di dalam ini apa sih gitu kan. Dan penjelasan semacam ini kalau tujuannya untuk kemudian memberikan satu penegasan kepada investor itu pasti nggak nyambung sama sekali. Ya kan nggak logis, pengawas Danantara ormas Islam. Gimana sih? Harusnya pengawas ya yang bisa ngawasin lah. Kalau nggak bisa ngawasin ngapain jadi pengawas gitu kan. Ya, udah tahu kan nggak bisa ngawasi, bukan profesinya, bukan bidangnya, disuruh ngawasi. Itu kan jadi seperti orang yang nggak bisa nyukur, disuruh nyukur. Gimana? Botak. Bisa berantakan itu rambutnya. Sehingga ya wajar kalau kemudian pasar merespon secara negatif, IHSG hari ini turun dan kemudian saham-saham BUMN juga tidak merespon secara positif gitu ya. Ya karena semua orang meragukan ya apa yang mau dipercaya dari Danantara yang diluncurkan oleh pemerintah. Kalau dari strukturnya, dari pengawasannya adalah pihak-pihak yang sebenarnya tidak bisa mengawasi. Jadi wajar kalau kemudian jadi meragukan. Meskipun sudah diluncurkan oleh Presiden, sudah dihadiri oleh Pak Jokowi dan SBY, kekuatan penuh seolah-olah gitu ya. Tapi ya sentimen pasar di sektor saham ini adalah ya sentimen yang berbeda, bukan sentimen masyarakat secara umum gitu ya. Ini adalah orang-orang yang memang ya bisa berpikir secara logis dan bisa melihat bagaimana struktur Danantara ini disiapkan. Jadi ya capek rasanya mendengar penjelasan-penjelasan dari pemerintah dan pejabat kita yang tidak menjelaskan, yang alasannya justru kemudian semakin buruk, semakin memperburuk keadaan gitu ya. Bukannya memberikan penjelasan, malah justru semakin blunder. Ya seperti ini gitu. Penjelasan bahwa nanti Danantara akan diawasi oleh mantan presiden, oleh PBNU, oleh Muhammadiyah dan tokoh-tokoh lain. Itu kan menunjukkan bahwa mereka kebingungan gitu. Mereka cari backup aja gitu kan. Susah untuk dipercaya kalau penjelasannya ya nggak bisa dipercaya. Kalau penjelasannya nggak masuk akal. Sehingga ya wajar kalau kemudian juga selain soal saham-saham BUMN yang beberapa hari belakangan ini rontok semua, itu juga muncul gerakan-gerakan atau seruan-seruan untuk menarik dana dari bank BUMN. Ya, saya nggak ngerti itu tujuannya seperti apa, tapi kan nggak mungkin di era seperti sekarang kita ini hidup tanpa bank, tanpa kiris misalkan gitu ya. Nggak mungkin, tapi ya nggak mungkin lah rasanya untuk menarik dana dari bank gitu ya. Tapi kalau menarik dana dari bank-bank BUMN untuk kemudian dipindahkan kepada bank swasta, itu bisa. Dan ini seharusnya direspon secara positif oleh pihak pemerintah. Karena dengan respon yang tidak terlalu baik semacam ini, seharusnya penjelasan-penjelasan pemerintah terkait Danantara itu bisa lebih baik. Bukan kemudian memberikan penjelasan-penjelasan yang gak masuk akal. Apalagi soal target investasi yang hilirisasi nikel. Ya kalau tujuan investasinya ke sana, sebenarnya kan nggak perlu Danantara sebenarnya gitu. Ya bisa aja lewat penunjukan BUMN, bikin perusahaan. Kan sudah biasa kita lakukan, ngapain Danantara gitu kan. Kecuali ada tujuan-tujuan tertentu dari pembuatan Danantara ini ya. Karena di tengah pemotongan anggaran yang begitu luar biasa besar, di tengah anggaran makan siang gratis yang ugal-ugalan yang katanya harus mencapai 400 triliun, 700 triliun dan sebagainya, saya kok curiga Danantara ini nantinya akan ada kaitannya dengan kekurangan anggaran APBN kita. Dan itu ya, itulah yang kemudian membuat
saya semakin ragu bahwa ini bisa jalan. Karena dari sisi sistem atau lingkungannya sudah sangat-sangat tidak sehat. Bahwa kita berharap Danantara bisa seperti Temasek Singapura yang begitu luar biasa, yang begitu maju dan sebagainya, itu harapan kita semua. Meskipun kita ragu, kita berharap seperti itu. Tapi kalau ngelihat dari situasi atau bagaimana penunjukan pengawasnya ya, dan bagaimana masyarakat atau pasar saham merespon, nampaknya ini lebih dekat kepada 1MDB Malaysia yang ujungnya Perdana Menteri Malaysia gara-gara 1MDB atau lembaga seperti Danantara akhirnya membuat Perdana Menterinya harus dipenjara selama 12 tahun karena divonis bersalah karena menerima uang atau menggunakan uang dari 1MDB atau Danantara versi Indonesia. Jadi ini harus benar-benar hati-hati karena kalau enggak ya bisa kecebur seperti Malaysia. Tapi jauh sebelum itu terjadi kita harus mengoreksi para pengawasnya karena kalau pengawasnya seperti ini ya wajar kalau kemudian banyak yang ragu. Semoga pemerintah bisa merespon, semoga bisa memberikan jawaban dan kemudian meyakinkan para investor dan masyarakat karena itu adalah harapan kita semua. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.